Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan kami hendak merenungkannya. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Pada saat kami merenungkannya, kami memikirkannya, biar kami bisa memahami yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu. Dan pada saat kami memahaminya, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kurang tidur 1 jam hari ini, betul kan? Tapi nanti enggak apa-apa, Oktober kita untung 1 jam, jadi event ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan 3 hal yang ada di dalam hidup kita. Jadi enggak mungkin kita ngomong, oh dari 3 itu 1 enggak ada di dalam hidup kita. Tidak mungkin itu. Pada saat kita ada 1, yang kedua, yang ketiga pasti ada. Yaitu apa? Dosa. Yang kedua apa? Iman. Ketiga, tugas. Kita kan enggak ada yang ngomong, wah saya enggak berdosa. Semua orang pasti berdosa. Nah, kalau saya lanjutkan tanya, apakah kamu beriman? Pasti kita malu dong kalau enggak jawab, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Betul. Nah, kalau kita orang beriman, berdosa dan juga beriman, kita juga punya tugas dan tanggung jawab kepada yang kita imani. Kalau enggak itu omong kosong. Betul kan? Orang beriman pasti punya tanggung jawab kepada Tuhan yang diimaninya. Kalau enggak itu imannya apa? Kosong. Nah, saudara, coba. Yang pertama, dosa. Kita semua orang berdosa. Saya sering dengar itu. Ya karena kita punya warisan dosa. Oke, kita coba telusuri asal muasal dosa. Jadi kadang-kadang tuh orang, ya karena kita mewarisi dosa, ya sudah. Berdosa ya nggak apa-apa. Memang sudah menerima warisan itu. Kalau saya sudah menerima warisan uang, saya jadi kaya, ya sudah. Lalu nanti dulu kita telusuri asal muasalnya dosa. Saudara, setelah Adam manusia pertama jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Have an idea? What happened? Nggak tahu. Gambar dan rupa Allah, God image yang ada di dalam Adam rusak. Istilah teologinya total depravity. Akibatnya apa? Keturunan Adam menerima warisan itu, diwariskan kepada keturunan Adam. Peta dan gambar Allah yang ada di dalam kita rusak. Semua keturunan Adam jadi apa? Akibatnya kalau sudah God's image rusak itu apa? Pada saat menciptakan segala sesuatunya baik. Tapi begitu rusak, baik enggak? Enggak baik. Apa akibatnya? Tidak netral. Kalau kita netral, oh saya ada di tengah-tengah. Saya tidak berpihak ke sini atau berpihak ke sana, itu netral. Setelah God image itu rusak, kita tidak netral lagi. Itu kita terima, itu diwariskan Adam kepada kita. Begitu tidak netral, apa yang terjadi? Semua keturunan Adam tidak netral di dalam memakai kehendak bebasnya. Kehendak bebas. Kita bisa menentukan melalui kehendak bebas kita. Karena kita tidak netral, akibatnya kita sangat-sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa. Karena tidak netral, sudah miring gitu. Nah faktanya, kita semua berdosa. Faktanya lagi apa kalau berdosa? Menerima penghukuman dosa. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus turun dari surga, firman Allah yang hidup turun ke dunia untuk menjadi manusia, mati disalib, menanggung hukuman dosa orang percaya. Nah, bereskan nanti dulu. Walaupun demikian, kita sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, kita masih hidup di dalam dunia. Seperti tadi yang dikatakan di pembacaan ratapan tadi, dikatakan apa? Kita masih mengembara. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Kita ini faktanya masih hidup di dalam dunia. Ini sebuah realita kehidupan yang tidak bisa dihindari. Ya kan?
kita masih hidup di dunia yang penuh dosa dan kita di situ tempat kita berbuat dosa. Ini realita kehidupan yang tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi dengan bijaksana. Karena kan di sini juga dikatakan, tapi inilah yang ku perhatikan, sebab itu aku berharap apa? Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kita harus bijaksana dan waspada. Waspada dengan apa? Hal-hal yang menarik yang ada di sekeliling kita. Hal-hal yang akan menyesatkan, membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita netral, ya mudah. Tetapi karena kita sudah tidak netral, God's image itu rusak, kita akan jatuh di dalam dosa. Nah, tadi firman Tuhan yang kita baca, dikatakan apa? Soal penyesatan. Jadi dengan kata lain, selama kita masih mengembara di dunia, hidup di dunia, selalu ada yang menjadi penyesat. Atau yang dimaksud penyesat itu adalah orang yang mengadakan perbuatan dosa, penyelenggara skandalon itu yang mengadakan dosa. Dan ada satu lagi apa? Yang menjadi korban dari penyesatan. Ya seperti yang firman Tuhan bilang, ayat 1 yang tadi kita baca. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Atau tidak mungkin tidak akan ada yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi celakalah orang yang mengadakan. Ini realita kehidupan yang ada di mana saja. Di dalam gereja ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada satu buku yang bagus. Saya baca mungkin 30 tahun yang lalu. Iblis di dalam gereja judulnya. Itu bukan berarti kalau orang Indonesia pikir, wah angker ya. Kalau hari Jumat Kliwon itu angker. Bukan itu maksudnya. Ada penyesatan, ada orang yang menyebabkan terjadinya dosa. Itu justru di dalam gereja. Nah itu artinya kita harus mengartikan secara luas, saudara. Bukan berarti hanya penyesatan soal ini, mengadakan perbuatan dosa, menyalahgunakan ini banyak secara luas. Ya kita nggak mungkin bahas tuntas ya hari ini ya. Nah, tetapi yang jelas itu pasti ada. Nah, yang menarik di sini apa, saudara? Ada yang penyesat, ada yang menjadi korban. Tetapi Tuhan Yesus membedakan loh. Membedakan antara orang yang melakukan perbuatan dosa dan orang yang mengadakan perbuatan dosa yang menyebabkan orang lain berbuat dosa. Itu kan sama-sama berdosa, menjadi penyesat berdosa. Korban akibat penyesatan melakukan perbuatan dosa, berdosa enggak? Ya berdosa juga. Faktanya sama, melakukan perbuatan dosa, tetapi respon dan sikap Tuhan Yesus sangat berbeda. Saudara bisa lihat kan, sangat berbeda. Khususnya untuk orang yang mengadakan penyesatan, yang menimbulkan orang lain berbuat dosa. Tuhan Yesus langsung berkata, celakalah orang yang mengadakan perbuatan dosa. Celaka. Waduh, kalau kita ngomong celaka, kamu kok ngomongnya kasar sekali sih. Lah ini Tuhan Yesus yang ngomong celakalah orang yang mengadakan perbuatan dosa. Oh itu masih kurang, masih oke lah saudara. Ayat 2, coba kalau saudara perhatikan. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Aneh ya saudara. Tuhan Yesus itu kan figur yang penuh dengan kasih. Figur yang selalu mengampuni, bahkan apa? Mengajari apa? Ampunilah musuh-musuhmu. Tapi mengapa tiba-tiba drastis ya? Berubah drastis untuk case ini. Mengencourage orang percaya untuk berbuat sadis. Sadis enggak itu? Orang ikat batu gilingan besar, lempar hidup-hidup ke laut. Sadis enggak? Sadis. Coba bayangkan, apa jadinya kalau orang percaya benar-benar melakukan yang Tuhan Yesus katakan. Ini saya tidak mengatakan kita tidak harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus, 100% kita harus ikuti. Tapi how do we understand gitu loh. Coba bayangkan ketika kedapatan ada orang yang mengadakan penyesatan atau orang yang menyebabkan terjadinya dosa, bikin orang lain berbuat dosa, di mana saja, apalagi kalau di dalam gereja, langsung jemaat rame-rame tangkap. Mungkin ketua jemaat yang memimpin ya, tangkap, ambil batu kilangan, lempar ke
dalam hidup-hidup ke laut. Oh, sebentar polisi datang. Saudara. Coba direnungkan, apa benar sih Tuhan Yesus itu bermaksud hendak membunuh setiap orang yang menjadi penyesat dengan cara yang sadis? Saudara, kalau bukan, pasti jawabnya bukan kan? Ya apa bukan? Ragu-ragu. Firman Tuhan ya dan amin. Berarti kalau ini suruh ngikat, melemparkan, begitu maksudnya? Begitu bukan, ini ketua majelis loh. Kalau ada mau memimpinkan kamu. Apa Pak Harlan yang ketawa-tawa? Seperti itu bukan? Ayo, voting. Bukan atau benar? Bukan. Bukan. Kalau bukan berarti celakalah orang yang mengadakan dan seterusnya, itu bukan perkataan harafiah. Kalau bukan perkataan harafiah tidak bisa dimengerti secara harafiah. Iya kan? Contoh lagi. Banyak loh perkataan Tuhan Yesus yang tidak harafiah di dalam Alkitab. Perumpamaan misalnya. Nah, yang sebentar lagi saya ngomong nih. Pada saat Tuhan Yesus di loteng bikin perjamuan malam itu, Tuhan Yesus apa yang terjadi di situ? Mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, dipecahkan bagi kamu. Kemudian ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Kan bilang begitu, itu diulang-ulang itu. Setiap pendeta kalau memimpin perjamuan kudus juga mengutip perkataan itu. Saudara, perkataan itu harafiah bukan? Harafiah bukan? Bukan. Kita semua tahu di mana darah Yesus tercurah. Darah Yesus tercurahnya di atas kayu salib. Tubuh Yesus dipecahkannya juga di atas kayu salib. Bukan pada saat perjamuan malam itu. Jadi perkataan itu tidak bisa dimengerti secara harafiah. Demikian juga perkataan supaya batu kilangan diikatkan di leher orang yang mengadakan penyesatan, itu bukan harafiah, tidak bisa difahami sebagai harafiah, tapi dilihat, difahami sebagai sebuah ekspresi. Ekspresi apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan orang yang menjadi penyesat. Tuhan Yesus tidak suka melihat ada orang yang mengadakan perbuatan dosa, memanipulasi sehingga orang lain bisa jatuh di dalam dosa. Jadi di dalam konteks ini, Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang punya pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi pengetahuannya itu tidak dipakai untuk mengajar, tidak dipakai untuk memberikan hikmat yang benar kepada orang-orang yang kecil, tetapi dipakai untuk yang sebaliknya, menyesatkan salah satu dari orang-orang yang kecil masuk ke dalam dosa. Nah, saudara, kata salah satu dari orang-orang yang kecil ini harafiah bukan? Oh aman ya, di sini badannya gede-gede semua ya. Saudara, ini juga bukan harafiah, bukan orang dewasa yang langsing, yang kecil, atau anak sekolah minggu. Tapi apa ini yang maksudnya ini? Orang kecil ekspresi menunjukkan orang-orang sederhana yang bukan siapa-siapa. Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, bukan pengajar, bukan majelis, bukan pendeta. Tapi orang awam. Orang percaya yang belum mengenal firman Tuhan secara mendalam, sehingga mudah menjadi korban penyesatan dan jatuh ke dalam dosa. Jadi ayat 1-2 ini bicara soal yang mengadakan perbuatan dosa dan korban penyesat dan korban penyesatan. Nah sekarang ayat 3. Kalau setir mobil itu ganti gigi gitu ya. Jagalah dirimu. Jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, kira-kira ini ditujukan kepada siapa? Siapa yang disuruh menjaga diri? Apakah orang-orang penyesat yang mau diikat pakai batu itu atau orang-orang kecil? Atau orang lain? Orang kecil. Suruh menjaga diri,
Kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, dia orang kecil nggak ngerti ini disesatkan atau enggak, gimana bisa menegur? Saudara, ini ditujukan kepada siapa? Bukan kepada orang yang mengadakan penyesatan, ditujukan kepada orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan tidak menjadi korban penyesatan. Kan tidak mungkin satu orang mengadakan penyesatan, seluruh orang menjadi tersesat, kan tidak. Ada yang tidak tersesat. Nah, ini ditujukan kepada yang tidak tersesat. Jadi, oh tenang, aku nggak ikut-ikutan. Ya, kamu nggak ikut-ikutan, tapi kamu diemin, kamu juga berdosa loh. Kan begitu. Nah, ini diingatkan kepada orang yang mengerti firman Tuhan yang tidak menjadi korban penyesatan. Diberi nasihat untuk menjaga diri. Kira-kira siapa ya? Kalau di dalam satu jemaat ini konteks 2000 tahun yang lalu, kira-kira siapa? Alkitab belum kelar ditulis loh, belum selesai ditulis. Kira-kira siapa? Ditujukan kepada para rasul atau murid-murid. Karena mereka lah yang mengerti firman Tuhan. Mereka dinasihati untuk menjaga diri. Dua hal. Yang pertama, kamu para rasul yang sudah mengerti firman Tuhan diberi nasihat supaya menjaga diri. Jangan sampai memberikan pengajaran yang salah kepada orang-orang kecil yang sederhana. Jangan sampai yang belum mengerti firman Tuhan melihat firman Tuhan dari sudut pandang yang salah. Karena kamu berikan sudut pandang yang salah. Sehingga firman Tuhan difahami juga salah. Untuk itu para rasul harus memberitakan, mengajar firman Tuhan sebagaimana adanya yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Tanpa di-adjust, tanpa disesuaikan dengan sudut pandang apapun. Sudut pandang dirinya, culture-nya, ataupun kepentingan pribadinya. Mengapa demikian? Tuhan Yesus menekankan seperti itu. Karena ketika hal-hal tersebut tadi dibawa masuk ke dalam pemberitaan firman, maka itu menjadi langkah awal menjadi seorang penyesat yang menyesatkan orang lain. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus mengekspresikan peringatannya dengan batu kilangan diikatkan ke leher penyesat dengan tujuan apa? Wow, luar biasa. Supaya kita selalu semua ingat. Kalau sekarang hari ini, nilai-nilai masyarakat berubah. Boleh nggak nilai-nilai yang di sini kita rubah? Nah, itu nanti ya kita baca, kita bahas nanti. Nah, jadi saudara, nasihat itu tidak ditujukan hanya untuk 2000 tahun yang lalu, tapi untuk hari ini juga. Bukan hanya gereja mula-mula, tapi semua orang percaya di sepanjang zaman. Kenapa? Sejarah mencatat, saudara-saudara, di dalam kekristenan selalu terjadi skandal. Skandalon, terjadi penyesatan, penyimpangan, dan pembodohan dengan versi yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Lah zamannya berbeda. Kalau zamannya berbeda, penyesatan, penyimpangannya, pembodohannya juga berbeda sesuai dengan konteks zaman dan tuntutan zaman tersebut. Tuntutan konteks zaman abad pertengahan sama sekarang itu berbeda. Need people juga berbeda. Coba kita renungkan. Apakah ketika zaman berubah memengaruhi mental, pola pikir, dan gaya hidup manusia? Maka firman Tuhan dan pengajarannya juga harus dirubah, disesuaikan dengan tuntutan zaman. Ingat, abad pertengahan, zaman pencerahan itu sudah terjadi. Nah, saudara, ketika tuntutan zaman berubah, pertanyaannya, siapa yang harus pikul salib menyangkal diri supaya firman Tuhan yang diberitakan, diajarkan tidak berubah? Siapa yang harus berubah? Siapa yang harus berubah? Apakah Tuhan Yesus yang sudah disalib harus pikul salib lagi, harus disalib lagi untuk merubah firman-Nya supaya sesuai keinginan manusia berdosa yang ikut tuntutan zaman, selalu update dengan tuntutan zaman? Atau sebaliknya manusia berdosa yang harus pikul salib menyangkal diri, tidak merubah firman Tuhan? Siapa kira-kira? Ya kita semua yang harus pikul salib, menyangkal diri supaya bisa memahami firman Tuhan secara benar sehingga tidak ada penyesatan, tidak ada korban penyesatan. Memang betul saudara. Kalau saya tadi bilang tuntutan zaman berubah,
dari abad pertengahan sampai sekarang abad 10 dan sebagainya, tidak dipungkiri ketika tuntutan zaman semakin berubah, semakin modern, maka salib yang dipikul pasti menjadi semakin berat. Dan itu membuat kita semakin sulit menyangkal diri. Salib yang kita pikul sama abad pertengahan lebih berat sekarang, saudara-saudara. Oleh sebab itu, di dalam nasihatnya, Tuhan Yesus memberikan nasihat, ada tuntutan dan kewajiban yang dilakukan. Yaitu, supaya tubuh Kristus itu tetap solid. Sekiranya ada yang melakukan penyesatan, melakukan kebodohan, maka rasul-rasul dan tentunya pemimpin gereja harus menegur, wajib menegur. Bukan mengikat lehernya dengan batu kilangan, langsung bunuh, lempar ke laut. Saudara, karena bagaimanapun juga, di dalam satu organisasi gereja dimanapun, pasti loh ada orang yang bikin penyesatan itu ada. Ada yang tersesat. Mereka semua bagian tubuh Kristus. Mereka ini ditegur, diluruskan, bukan dihakimi. Dan kalau menyesal, berjanji tidak melakukannya lagi, harus diampuni. Disambut dengan baik, sehingga apa? Bisa bertumbuh bersama-sama di dalam firman-Nya sebagai satu tubuh Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang ayat 4 bilang, kalau orang yang melakukan penyesatan tidak bertobat dan ingkar janji, bahkan sampai 7 kali mengingkarinya, kita harus tetap mengampuninya tanpa batasan. Mengapa? Karena itu di harafiah juga 7 kali. Memang tidak mudah untuk mengampuni tanpa ada batasnya. Itu sangat tidak mudah. Kita sering ngomong ya kedua kali, ketiga, habis itu deset. Kenapa begitu? Karena faktanya kedagingan manusia berdosa itu kadang-kadang lebih kuat daripada kerohaniannya. Oh, saya rohani, ingat, kamu sudah tidak netral. Jadi kadang-kadang kedagingan kita itu lebih kuat dari kerohanian kita, itu harus kita akui. Oleh sebab itu, ayat 5 mencatat, para rasul berkata kepada Tuhan Yesus, karena para rasul tahu persis hal itu. Tambahkanlah iman kami. Para rasul sadar, hanya kami tahu, tapi tanpa iman kami kuat, nothing. Tanpa iman yang kokoh mustahil mampu melakukan yang Tuhan Yesus nasihatkan. Tanpa iman yang kokoh, mereka hanya taat kepada kedagingannya sendiri. Nah, saudara, para rasul ingin supaya imannya lebih kuat. Untuk apa? Melakukan yang Tuhan Yesus katakan. Para rasul tahu. Lihat figur Abraham. Karena imannya Abraham taat melakukan yang Tuhan firmankan. Ketika Abraham dipanggil, tinggalkan, pergi, berangkat, aku akan berikan yang menjadi milik pusakamu. Abraham ikut, walaupun itu belum jelas, walaupun itu mustahil. Karena Abraham sadar, iman itu dari dasar segala yang diharapkan dan bukti janji Allah. Nah, saudara, para rasul tahu itu, maka dia berkata, tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus menjawab permintaan para rasul dengan apa? Ungkapan yang sangat indah. Kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, saudara, coba kita lihat lagi. Apa maksud dari kata memiliki iman sebesar biji sesawi? Sebagai orang beriman, kalau kita punya itu, kita mampu melakukan itu. Pindah. Gunung mau meletus di pulau ini, kita doa, pindah gitu, karena imannya gitu. Pindah ke pulau lain, kita aman. Gitu, saudara. Dengan kita sebagai orang beriman, kita mampu melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Lebih daripada memindahkan pohon ara. Yaitu apa? Mampu mengalahkan kedagingan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kedagingan kita yang lebih kuat dari kerohanian kita, itu kita mampu kalahkan pada saat kita punya iman yang sebesar biji sesawi. Mampu pikul salib, mampu menyangkal firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Tidak terbawa arus zaman. Nah, sama seperti Abraham, kita kembali lagi. Dia mampu mentaati panggilan Tuhan. Karena dia beriman, oh betul beriman,
karena beriman dia bisa mengabaikan semua kepentingan pribadinya. Tuhan memberikan iman kepada manusia bukan sarana membuat Tuhan taat kepada manusia. Bukan dipakai sebagai senjata untuk mengalahkan Tuhan. Membuat Tuhan menuruti keinginan manusia. Kan jujur aja, kan kita sering dengar orang berkata, mengajarkan ajaran yang enak didengar, populer, itu berkata, dengan iman yang kuat, segala sesuatu yang kita minta, kita doakan, pasti Tuhan kabulkan. Enak kan, apalagi kalau kita lagi sakit, dengan iman berdoa minta sembuh, sembuh, enak didengar. Saudara, kira-kira Tuhan berikan iman untuk itu? Atau iman yang kuat membuat kita mampu pikul salib, menyangkal diri, mampu mengalahkan keinginan daging, taat melakukan kehendak Tuhan. Saudara, tidak salah kita berdoa minta ini dengan iman percaya dia mampu dengan kuasa dia. Tapi ingat satu hal, Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik. Iman kuat membuat kita mampu berdoa. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu sajalah yang jadi. Tuhan Yesus sudah kasih contoh itu. Apakah itu bukan doa yang orang beriman? Pasti. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu saja yang jadi. Nah, saudara, Tuhan Yesus clear sekali, sangat sistematis. Setelah itu clear, baru Tuhan Yesus menunjukkan dampak selanjutnya dengan memiliki iman sebesar biji sesawi. Tadi kita sudah bahas masalah dosa, tugas, sekarang kewajiban. Siapa di antara kamu punya seorang hamba yang membajak sawah, mengembalakan ternak, dan seterusnya? Saudara, dengan memiliki iman sebesar biji sesawi, kita akan mampu memposisikan diri kita di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba yang wajib melayani Tuhannya. Kita mampu berada di dalam God mission. Dengan kata lain, kalau kita berada di dalam God mission atau sebagai seorang hamba, tugas dan kewajiban orang percaya adalah melayani untuk kemuliaan Tuhan. Sama prinsipnya seperti yang dilakukan oleh seorang hamba untuk tuannya. Oleh sebab itu, kita tidak memilih-milih di dalam melayani. Seorang hamba itu juga tidak bisa memilih-milih. Seorang hamba tidak memilih-milih. Kamu yang bersihin kandang kuda, saya yang serve makanan, enggak. Kenapa? Karena semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang khusus, semua sama di hadapan Tuhan. Di gereja ini kan banyak pelayanan, semua sama nilainya. Pelayanan di dalam tata laksana gereja, maupun pelayanan keluar menjaga orang-orang yang belum percaya, semuanya sama di hadapan Tuhan karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki iman sebesar biji sesawi? Apakah kita ingin supaya Tuhan menambahkan iman sehingga kita mampu pikul salib, mampu menyangkal diri menjadi seorang hamba di hadapannya? Itu harus kita tanyakan setiap hari kepada diri kita masing-masing. Mari saudara, kita berdoa, minta supaya Tuhan tambahkan iman kita sehingga kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan dimanapun juga. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dimanapun juga kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biar di dalam hati kami selalu timbul keinginan, tambahkanlah iman kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sebagai orang yang berdosa, kami memerlukan iman. Dan pada saat kami beriman, kami punya tanggung jawab, kami punya tugas
Biar kami Tuhan memiliki iman itu Tuhan. Tambahkan iman kami. Kami mau berdoa Tuhan. Untuk jemaat-Mu di sini. Tambahkanlah iman. Biar pelayanan kami di sini bisa benar-benar memuliakan nama-Mu. Bisa benar-benar menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kami benar-benar bisa membuat tubuh Kristus menjadi semakin kuat. Kami bisa benar-benar Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pada orang yang mengadakan perbuatan dosa. Orang yang menjadi korban dan ikut berbuat dosa. Karena ini bagian daripada pelayanan yang untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana retreat di bulan November. Berkati Tuhan segala rencana yang sudah direncanakan. Semua persiapan yang sedang disiapkan. Materi pemberitaan firman, pembinaan yang lainnya. Hati orang-orang yang hendak mengikut retreat, Engkau yang menyiapkan. Kami bawa ini di dalam doa kami. Doa sebagai orang-orang yang beriman, tapi merasa perlu Tuhan tambahkan iman. Kami berdoa juga Tuhan. Semua pergumulan yang ada. Seperti yang Kau katakan, dimanapun ada penyesatan. Dimanapun ada pergumulan. Engkau yang menuntun setiap orang yang bergumul untuk bisa melewati semua kesulitan-kesulitannya. Kami tidak pernah lari meninggalkan, tapi kami lewati. Karena tangan-Mu yang terus menggandeng kami Tuhan. Berkati Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil dimanapun berada. Misionaris yang berada di mana-mana. Mereka yang memberitakan berita Injil apa adanya. Engkau beri tuntunan, kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi. Selalu terjadi di mana-mana. Di tempat yang berbeda. Biar kami bisa melihat Tuhan. Manusia sangat terbatas. Tidak bisa mengontrol alam ciptaan. Hanya Engkaulah yang bisa mengontrol semua alam ciptaan. Kami berdoa untuk peperangan. Konflik yang masih terus berlangsung. Penderitaan yang ada di dalam konflik itu Tuhan. Kami berdoa untuk itu. Biar orang-orang bisa tulus untuk menyelesaikannya. Tuhan, begitu banyak yang hendak kami doakan. Kami hendak berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.